الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرز به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مظلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرز به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرز به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل محلوم لك. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalia, ibadah, dan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini menjadi penghapus dari setiap dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Pada malam minggu yang telah lalu kita sudah sampai mengaji tentang bab yang menjelaskan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia bisa saling menziarahi di dalam kubur mereka, dan tentang perintah memakaikan kain kafan yang terbaik karena sesungguhnya mayit yang ada di dalam kubur ketika mereka saling menziarahi, mereka akan saling membangga-banggakan dengan pakaian yang mereka kenakan. Kemudian kita lanjutkan dengan babun bastul thawbi atau babu bastul thawbi ala al-qabri inda dafni, bab yang menjelaskan tentang
anjuran menghamparkan baju atau pakaian di atas kubur di saat menguburkan mayit. Dan alhamdulillah ini sudah banyak diamalkan oleh orang-orang kita. Biasanya ketika menurunkan mayit ke dalam kubur, ada orang ujung dari setiap buncuk kubur itu memikuti kain. Biasanya kain yang bertulisan La ilaha illallah. Kalau tidak pakai api atau pakai bahalai. حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع جنازة. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengikuti jenazah. Falamma shalla 'alaiha da'a bi thawbin. Setelah selesai disolatkan oleh Nabi, beliau minta diambilkan baju. Mungkin baju yang dimaksud ini adalah jubah, karena jubah orang Arab itu lebar. Fabasata 'ala al-qabri wa huwa yaqul, kemudian baju jubah tadi diurak, dihamparkan Nabi di atas kubur. Mungkin ini yang kau membayangkan enggak? Dihamparkan Nabi di atas kubur. Wa huwa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatatalla'u fil qabri fa innaha amanatun. Janganlah kalian menengok-nengok ke dalam kubur. Biasanya banyak orang yang mengantar mayit ini hendak umpat melihat nang kayak apa keadaan di dalam kubur waktu menurunkan peti mayit tadi. Ujar Nabi, la tatatalla'u, jangan hendak umpat menjenguk-jenguk. Fala asafa innaha amanatun, karena sesungguhnya itu adalah amanah. Fala asa yahillun uqadatu fayara hayyatan sauda mutawwaqatan fi unuqihi. Barangkali waktu ikatan kain kafan itu dibuka, ternyata ada ular berwarna hitam. Bisa itu terjadi. Fa innaha amanatun, karena sesungguhnya yang demikian itu amanah. Wa la'allahu, barangkali yu'maru bihi fayatasamma'u sawtas silsilah. Barangkali si mayit ini sedang diazab. Lalu orang yang menjenguk-jenguk tadi mendengar suara rantai. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini banyak terjadi. Kenapa Rasulullah itu menghamparkan kain waktu mayit diturunkan ke dalam kubur? Karena keadaan mayat yang dimasukkan ke liang lahat ini bermacam-macam. Ada bahkan sebelum dimasukkan ke liang lahat itu, Allah sudah menampakkan kehinaan untuk si mayit ini. Ada waktu masih diangkat di atas keranda, kerandanya pada kau diangkat.
hendak dimasukkan waktu kuburnya ditabuk, sekalinya tuntung menabuk hendak dimasukkan bahalus. Ada. Ditabuk lagi, bahalus lagi, ditabuk lagi, bahalus lagi. Nah ini belum lagi masuk ke liang lahat, sudah Allah Ta'ala nampakkan bumi itu kadang menerima dengan si mayit ini. Dan itu ada kejadiannya. Dan ini aib untuk mayit dan aib untuk keluarga si mayit. Nah, barangkali setelah dimasukkan ternyata Allah Ta'ala sudah memperlihatkan ada ular. Nah ini namanya ular apa? Syuja'ul aqrab. Ularnya itu ular hirang. Kalau ulun pernah mencoba mencari yang dimaksud Syuja'ul aqrab ini apa? Ulun cari di Google, ulun tulis Syuja'ul aqrab. Karena di dalam hadis Nabi ada bahasanya itu. Ternyata yang keluar gambar naga. Syuja'ul aqrab itu ular hirang, itu akan melilit dari leher sampai batis. Dan ini azab yang ada di dalam kubur Allah Ta'ala persiapkan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Imam Al-Qurtubi sebelum zaman Sidin. Di satu daerah Ujar Sidin pernah ada orang yang meninggal dunia. Setelah kubur ini ditabuk, lalu si mayit hendak diturunkan ke dalam, ternyata di dalam liang lahat itu sudah ada ular mahadani. Nah ini yang disebut dengan Syuja'ul aqrab itu mungkin ular hitam yang akan melilit orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena di dalam lubang ini ada ular, ada jadi ditabuk lagi lubang yang lain, sekalinya ada ular pulang. Berpindah pulang ke sebelah, ada ular pulang. Untung mungkin bahari tanah gratis. Cobakan tanah ini berapa sebiji? 4 juta. Dalam riwayat itu menceritakan, atau di dalam sini tulisannya, kisah itu ditulis di sini. Sampai 30 lubang. Ketika sudah ditabuk, ternyata di dalam sudah ada ular berdahulu. Bayangkan biar 30 lubang kali 4 juta. Berapa? 120 juta kesan. Ada ular terus. Nah lalu orang sudah bingung. Ini mayat akan diapakan? Dimasukkan di sini ada ular, tabuk di sini ada ular, di sini ada ular. Akhirnya apa ujar orang kampung? Sudah kita kubur lawan ular-ularnya. Kehabisan cara sudah. Dan ini terjadi. Maka itu kalau dilihat oleh orang akan menjadi aib. Aib bagi si mayit, aib bagi. Nah maka Nabi memerintahkan, ujar Nabi, ambilkan kain waktu menurunkan mayit itu supaya orang yang ada di sekitar itu kadang melihat. Yang melihat itu bubuhan penabukan. Penabukan lah. Bukan pemabukan, bukan penabukan. Maka di sini adab bagi orang yang menabuk kubur siapapun itu, apapun yang dilihatnya di dalam kubur pada boleh dikisahkan, pada boleh dikisahkan. Ini macam-macam bil. Ada waktu menabuk karing,
mayat hendak dimasukkan timbul bebanyu, lubang dihiga kering, tanahnya sama tapi lubang ini bebanyu, disedot kada mau kering, padahal banyu surut. Ada lagi waktu kain kafannya itu dibuka, ikatannya dibuka, sudah ada ulat. Nah, maka disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengambil kain supaya menutupi lubangnya itu. Nah, ini dalilnya. Selama ini kan kita menggawi umpat-umpatan. Nah, waktu mayat hendak dimasukkan, ambilkan kain biasa menutupi. Mana dalilnya? Kada tahu kita selama ini. Nah, ternyata ini gawian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian babu ma jaa fi qira'atil Qur'an 'inda al-qabr halat ad-dafn wa ba'da wa annahu yasilu ila al-mayti thawab ma yaqra'u wa yastaghfiru lahu wa yatasaddaqu alaihi. Bab menjelaskan tentang perintah membaca Al-Quran di samping kubur. Perintah membaca Al-Quran di samping kubur di saat menguburkan mayit. Jadi kan mayit ini diturunkan. Waktu diturunkan itu biasanya kita yang hadir di situ sambil membaca Yasin. Ini dalilnya. Jadi kalau ada orang memadahi bid'ah, ini tulisannya. Kalau orang memadahi ini tidak dalilnya, kada pernah digawi oleh Nabi, kita kaji ilmunya. Wa ba'dah, dan setelah dikuburkan. Nah, ini juga menjadi dalil bagi orang yang mengaji sehari dikubur, 2 hari, orang mengaji 3 hari dikubur, boleh lah? Ada boleh. Orang apa-apa mengaji 3 hari dikubur. Kasihan orang mengaji kubur. Ini pernah ulun sampaikan lawan orang Jawa yang hanya 1 tahun 2 tahun di Banjar. Ujar ulun tahunan orang mengaji di kubur itu haram. Orangnya ini fanatik. Ada aja boleh. Ada aja ulun. Orang mengaji di kubur itu haram. Dikasih sidik. Hanya 1 tahun di Banjar. Ada tak kalau dia lawan keluar. Lawan ada bio. Imbah lawas memahaminya rupanya hanya tertawa. Orang mengaji di kubur, coba perhatikan Najrul, beda mengaji di samping kubur. Kalau mengaji di kubur itu haram. Dan setelahnya ada yang 3 hari makan Al-Quran. Kalau terbanyak duit setahunan. Ada di Watapura itu, alhamdulillah Kuruai Jasidin kubur bini ulun ini setahunan kada pernah sunyi dari orang mengaji. Setahunan itu ada 5 tahun, 4 tahun sudah meninggal, 4 tahun kada pernah kosong. Luar biasanya, ujar ulun luar biasa. Pian ini apa amalannya? Biasa dia ujar sedikit. Imbah kamu apa sampai orang 4 tahun kada pernah sunyi, kada pernah putus orang mengaji di situ. Rupanya orang yang mengaji itu diberi sidin duit.
4 tahun orang mengaji di situ, 4 tahun di Bali situ. Nyata orang pada putus nanti. Nah ini dalilnya ada. Dan bahwasanya bacaan Al-Quran kita untuk si mayit itu sampai. Wa dzakarahu Abu Hamid fi Kitabil Ihya. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Muhammad ibnu Ahmad, Imam Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi berkata, Sami'tu Ahmad ibn Hanbalin, saya mendengar Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, idza dakhaltumul maqabir, apabila kalian masuk pekuburan, faqra'u bi Fatihatil Kitab wal Mu'awwidhatain wa qul huwallahu ahad. Apabila kalian masuk pekuburan atau alkah siapapun, maka bacalah Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, dan Mu'awwidhatain, 2 surah A'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad. Ini kita sebut dengan Fatihah 4. Harap orang kita mau tambahin. Wa ja'alu dzalika, dan hadiahkan bacaan tersebut li ahlil maqabiri, untuk orang-orang yang ada di dalam kubur. Fa innahu yaslu ilaihim, karena sesungguhnya bacaan Fatihah 4 itu akan sampai kepada mereka. Nah, ini ada dalilnya. Jadi kan nyaman kita hendak beribadah, hendak menggawe itu tahu handakannya di mana, pintangannya di mana. Wa qad istadalla ba'du ulama'ina ala qira'atil Qur'ani 'ala al-qabri bi haditsil 'asib. Sebagian ulama kita mengambil dalil bahwasanya pahala membaca Al-Qur'an itu dikiaskan dengan kisah Nabi membagi pelepah kurma menjadi 2. Itu kan dulu pernah ulun sampaikan, ada riwayatnya bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan sahabat-sahabat beliau. Di tengah perjalanan Nabi menemui ada 2 buah kubur, dan ini kada tahu, Nabi kada tahu ini kubur siapa. Setelah itu Nabi singgah dan berkata kepada sahabat-sahabat beliau, kata Nabi, tolong carikan pelepah kurma. Sahabat masih belum tahu pelepah kurma ini untuk apa. Dicari oleh sahabat, ternyata dapat. Nah, pelepah kurma tadi dibagi Nabi menjadi 2. 1 Nabi tanam di 1 kubur, dan setengahnya lagi Nabi tanam di kubur yang satunya. Dan setelah itu hanya Nabi berucap, ujar Nabi, sesungguhnya innahuma mu'adzaban, mereka yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa, tapi tahu. Dan mudah-mudahan, ujar Nabi, selama pelepah kurma ini masih basah, itu akan menjadi sebab diringankan azab untuk 2 orang yang ada di dalam kubur. Dalilnya, kalau menganggap pelepah kurma aja menjadi sebab diringankan azab kubur, apalagi kalau dikirimkan Fatihah 4. Nah, itu dalilnya tak. Dan ini juga jadi dalil kesan kita yang foto cuma hendak kembang di kuburan.
tapi bagusnya itu kambing hidup. Namanya kambing mati itu tahan 2 hari layu. Nah cuman pulang namanya seberataan pakai kambing hidup, kasihan pulang orang dijual kambing kasih payuan. Kambing hidup kan biasanya kita pakai kambing apa? Pohon apa itu? Yang marati andaki. Cuman jangan mengharap supaya tahan lawas kada mati-matian dan kambing plastik. Ini kenapa? Karena tumbuhan itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Seluruh apa yang ada di alam semesta ini selalu bertasbih, itu hakikatnya. Selalu bertasbih, kita tanam tumbuhan di situ, tumbuhan bertasbih. Mayat itu ada di dalam, di atasnya tumbuhan bertasbih. Nah ini yang akan menjadi sebab bahwa si mayat ini akan diringankan azab. Pasangi kembang melati. Biasanya kembang pohon apalagi di atas yang ganal kan. Biasanya ketanjakan di situ. Apa? Biduan. Bingung. Kena pasang di situ. Amunnya hendak banyak lagi pohon liur. Hendak di situ. Ini yang penting apa? Tasbih dari tumbuhan itu. Itu yang penting. Nah cuman tadi pasang serungan. Jadi keluarga meninggal, tukar pohonnya itu, tanam, dikubur, jangan ampun di sebelah dicabut. Mengharapkan supaya si mayit ini diringankan azab, lalu ditabangnya pohon di kuburan sebelah, dipasangnya di sini, abut kawan di sebelah. Aku apa ujar. Jadi nukar sorongan. Jadi yang mau hendak kembang, ya mau sebulan sekali silahkan pakai kembang biasa orang berjual di jalan itu. Tapi lebih bagus lagi pakai yang hidup. Nah itu dalilnya. Dalilnya kalau pakai pelapa kurma aja bisa menjadi sebab diringankan azab, apalagi dikirimkan Fatihah. Makanya kita hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita itu lewat kubur, jangan terlalu pelit. Hadiahkan apa yang bisa kita baca-baca. Kalau kita kadang-kadang hafal qul a'udzu birabbil falaq, qul huwa aja hafal, qul hu baca. Ada hafal dia seberataan bismillah aja bisanya bismillah. Kawas salawat aja salawat sekali sampaikan. Karena tidak ada yang paling diharapkan oleh orang-orang yang meninggal dunia melainkan kiriman oleh kerabat-kerabatnya yang hidup. Bininya yang hidup itu yang diharap oleh laki yang sudah meninggal dunia. Kiriman kiriman laki diharapkan oleh si bini. Yang diharapkan oleh kedua orang tua kita kiriman anak. Nama mengirimi si bini ini jangan menghadang Pasidin Bahaul. Dia bayangkan dia hidup di dunia makan setahun sekali atau begaji setahun sekali. Apa caranya bertahan hidup? Makanya Allah sampaikan bahwasanya kehidupan mereka di sana sama dengan kehidupan kita di sini. Kalau kita di sini perlu makan, di sana mereka perlu sanggup. Kalau kita makannya nasi, kalau mereka nilai dari makanan itu yang diterima. Nah, maka disinilah kita pentingnya untuk banyak-banyak berkawan dengan orang-orang soleh, karena mereka akan selalu mengingat orang-orang yang pernah dekat dengannya waktu di dunia, dan waktu ingat itu Al-Fatihah.
Waktu berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, jangan pelit. Pernah, kalau pian masih ingat, dulu pernah ulun kisahkan Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seorang perempuan tua yang anaknya sudah meninggal dunia. Itu dulu anak meninggal. Jadi si perempuan ini meminta kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, tolong minta kepada Allah, ulun keganangan lawan anak ulun, coba minta kepada Allah supaya ulun bisa bermimpi. Didoakan oleh beliau, kabul. Di malam harinya si ibu itu ternyata bermimpi melihat anaknya di dalam kubur, tapi dalam keadaan menyedihkan. Wajahnya hitam, di lehernya dililit dengan rantai. Setelah bangun, si ibu ini sedih, sedihnya luar biasa. Lalu datang lagi mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, alhamdulillah ulun sudah termimpi melihat anak ulun di dalam kuburnya, tapi keadaannya wahai Imam sangat menyedihkan. Bapang dia sedih nang apa lagi? Lalu bulik si mamanya tadi bulik. Dan setelah itu ternyata di malam harinya Imam Hasan Al-Basri yang termimpi melihat anak dari si ibu itu. Sidin Seroman yang termimpi, tapi yang anehnya di dalam mimpi itu yang dilihat oleh Imam Hasan Al-Basri, si anak ini dalam keadaan bersih, wajahnya bercahaya, wajahnya bersih. Lalu si Imam Hasan Al-Basri merasa bingung, semalam si mama datang dalam keadaan menyedihkan, sekarang bersih bercahaya. Lalu ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, wahai perempuan, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Lalu jawaban si anak itu apa? Wahai Syekh, sesungguhnya semalam ada seorang laki-laki yang melewati pekuburan kami. Di waktu inya lewat, orang tersebut lewat, dia sempatkan untuk membaca 1 kali sholawat. Lalu 1 kali sholawat itu dihadiahkannya kepada seluruh kami yang ada di sini. Dengan sebab 1 kali sholawat itu Allah bersihkan kami yang ada di sini. Sholawat aja, apalagi sampai khatam, apalagi 100 kali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan apapun, imbah tuntung sembahyang ka, hadiahkan Al-Quran untuk kedua orang tua kita. Hadiahkan bacaan Al-Quran untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Karena amal untuk mereka sudah terputus. Tinggal kita yang hidup bisa-bisa memikirkan. Dan setelah kita meninggal dunia, mudah-mudahan anak cucu kita akan mengirimi juga. Karena kalau kita kada tahu-tahu, itu bisa kemungkinan anak cucu kita bisa kada tahu-tahu juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marra 'alal maqabir," barang siapa melewati pekuburan. Ini banyak benar di belakang sini nah. Namanya lewat, siapa yang lewat saban hari di situ?
Rizwan. Ini juru kuncinya. Kalau saja jauh lewat kubur itu nyata di pinggir jalan. Barang siapa melewati pekuburan wa qara'a, lalu dia membaca qul huwallahu ahad 11 marrah, 11 kali. Thumma wahaba ajrahu lil amwat, kemudian dia berikan pahalanya untuk orang yang meninggal di situ. Di belakang kubah itu banyak, termasuk Qahyus almarhum ada di situ juga. Lalu seluruh pahalanya itu diberikan kepada orang yang meninggal dunia. U'tiya minal ajri bi'adadil amwat, maka orang yang membaca 11 kali itu akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang meninggal di sana. Yang meninggal dapat, yang membaca dapat. Setumak pian duduk sehari itu sekali barang, misalnya lewat di kubah itu, duduk di muka masjid biar kada masuk, atau pian sambil berjalan bahkan gadakan Al-Fatihah untuk yang ada di sini sebenarnya. Qul huwallahu ahad 11 kali. Semua yang ada di situ dapat, dan kita yang membaca dapat. Waruya diriwayatkan min hadithi Anas, dari hadis Sayyidina Anas bin Malik, khadimi Rasulullah, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara'al mu'minu ayatal kursi, apabila seorang yang beriman, orang mukmin, membaca ayat kursi, wa ja'ala thawabaha li ahlil qubur, lalu pahalanya itu dia hadiahkan kepada seluruh orang yang ada di dalam kubur, adkhalallahu ta'ala fi kulli qabrin mu'minin minal masyriqi ilal maghribi 40 nuran. Ini keistimewaannya. Maka Allah akan memasukkan ke dalam setiap kubur orang beriman yang ada di situ, dari timur sampai ke barat, 40 cahaya. Ini kadang kalau kita bayangkan 40 cahaya. Tapi amunnya kita hendak menerka-nerka, di dalam musola kita ini ada berapa lampu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lampu lang kayak patarangnya. Ini 40 cahaya, dan itu didapatkan oleh seluruh orang yang ada di situ. Ini gasan kita membayangkan aja, walaupun kagak persis sama. Jadi ayat kursi bacakan. Maka di tahlil itu pun ada, waktu kita berarwah, kita mahaul, itu kan ada juga terkadang kita membaca ayat kursi. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nah, itu ada ayat kursinya di situ. Hadiahkan untuk orang yang ada di dalam kubur. Wa wassa'allahu azza wa jalla alaihim madaji'ahum, yang kedua Allah akan meluaskan tempat pembaringan mereka, lubuk kuburnya berluas. Ini jangan kita logikakan lah, imbah mendengar kuburnya berluas, mana kayak orang dihiga, kubur dihiga tersisih lah. Nah ini jangan kita logikakan. Hukum alam barzakh itu beda dengan hukum alam kita. Allah akan meluaskan kubur mereka. Wa a'tallahu lil qari
thawaba sittina nabiyan, dan Allah akan memberikan kepada si pembacanya itu pahala 60 nabi. Ada kau membayangkan kita? Ada kau membayangkan? Wa rafa'a bi kulli maitin darajah. Dengan membaca satu kali ayat kursi itu Allah akan mengangkat derajat satu mayat yang ada di dalam kubur. Kalau di situ ada 60 orang yang dikubur, maka 60 ini akan dinaikkan derajatnya satu tingkat oleh Allah dengan sebab membaca ayat kursi tadi. Wa kutiba lahu bi kulli maitin 10 hasanat, dan akan ditulis bagi si pembacanya setiap mayat ini akan mendapat 10 kebaikan. Kalau di situ ada 60 orang yang berkubur, satu orang kita dapat 10 dikali 60, 600 kebaikan dapat. Satu kali kita singgah satu mat bacakan ayat kursi untuk yang ada di situ. Mudah-mudahan kita sabrataan ketika meninggal dunia masih diingat oleh anak cucu kita untuk mengilimi waktu di alam kubur. Jadi niatakan sedekah. Kita mungkin bersedekah duit sudah ngalih lah, karena memang ada sing duitan. Sedekah bacaan barang, sedekah bacaan itu yang kita bisa. Kalau bacaan bisa, duit ada, bagus lagi. Misalnya memberi makan fakir miskin, lalu diniatakannya, ya Allah sampaikan pahalanya kesan abah mama kain ini, lebih bagus lagi. Atau kalau kita hendak lebih cerdas lagi supaya tahan lawas, cari orang yang ketujuh beribadah. Cari orang yang ketujuh beribadah, julungi sihin baju tapi kuiyah. Niatakan gesan kuitan kita. Di kampung kita ini siapa yang pindah ketujuh beribadah? Cari siko. Agawa. Cari, niatakan selama baju tapi kupiah itu dipakainya gasan beribadah sampai. Niatakan sedekah tadi. Tapi jangan kalau orang kalau penyembah yang lah dipakainya gasan laki bedung wala. Alhamdulillah ini suruban almarhum Abahun suruban almarhum Abahun Presiden bahagia semalam nokar di bawah sidin ulun pakai. Selama ulun pakai ceramah, ulun olah lapik biasan sembahyang sejadah, selama itu dia sampai. Jadi sedikit harus cerdas kita supaya modal sedikit tapi hasilnya banyak dan terus menerus. Dan apabila, nah ini apabila ada orang minta pakaian kawan kita yang ada di sini atau yang siapapun, ada orang menjulungi kita, pakai pemberian orang itu walaupun sampai hancur, sampai kada boleh dipakai lagi. Karena kalau kita memakai sekali dua kali aja itu sedikit kasihan.
hasilnya sedikit, nilainya sedikit. Belum kalau dibari orang ini secara pribadi sampai kata kau dipakai lagi, hanya kada ulun pakai. Itu kan ulun tatak, ulun olah jasa nilak di rumah. Kita pakai masnya. Bagi dua